मुस्तफा सबका दिलबर हैदर 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 शेर खुदा वो फातह खैबर हैदर 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 मेरे नबी का चीफ कमांडर हैदर हैदर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada video kali ini saya akan memberikan materi dan juga penjelasan tentang jenis-jenis pukulan dan tendangan dari bela diri jalanan muslim modern muslim ini. Ya, sebelumnya karena memang di lapangan itu berbeda prinsip-prinsipnya dengan yang lainnya, maka kita berusaha untuk memberikan materi yang sesuai dengan prinsipnya, yaitu praktis, aplikatif, efektif, kemudian dan sebagainya. Itu ada penjelasan sendiri. Kita mulai. Yang pertama kita melakukan pukulan dulu. Yang pertama pukulan tinju. Pukulan tinju, penyasarnya adalah bungkul, kedua bungkul untuk tinjunya. Jadi pas ini yang dijadikan sebagai penyasarnya. Kemudian gerakannya itu pertama berdirinya itu adalah dengan kaki kiri depan dulu dan kaki kanan belakang. Ini nanti manfaatnya banyak, yaitu biar kita porus untuk semua pergerakan itu ada di kaki yang depan. Jadi walaupun menghadap ke sebaliknya, ke depan, ke belakang, atau mungkin ke belakang, itu juga sama, itu menjadi poros. Kemudian yang kedua itu apa, double cover, yaitu untuk pertahanan, karena memang di lapangan itu adalah kepala, dada, perut. Nah itu makanya kita lindungi dengan bentuknya seperti ini. Jadi sebagai double covernya atau sebagai pertahanannya. Itu kemudian yang pertama yang kita jelaskan yaitu adalah tentang pukulan. Untuk pria, pukulan yaitu pertama yang sejajar dengan kaki yang depan, itu namanya jab. Fungsinya itu ada dua, bisa untuk pancingan, untuk mengetik lawan itu dia punya keahlian atau tidak, profesional atau tidak, belat atau tidak, dan yang kedua sebagai alat pemukul, ya, penyerang. Gitu. Jadi makanya bisa sekali, dua kali, tiga kali, sama. Satu, dua, itu sebagai pancingan untuk mengetahui lawan, keilmuannya, kemudian teladan atau tidak, profesional atau tidak, itu dari situ. Yang kedua sebagai pemukul, alat pemukul. Gitu. Dan yang kedua, yang dari belakang, yang secara yang sejajar dengan kaki yang belakang namanya cross. Cross sama, gitu, ya, sama. Nah ini yang pukulan yang sebenarnya, gitu. Sebenarnya, gitu. Nah, kemudian sasarannya itu bagian-bagian leher, gitu, leher depan, gitu. Itu yang sasarannya. Kemudian dikombinasikan, ya. Dikombinasikan itu, ya, satu dua, atau juga bisa double untuk pancing. Nah, itu. Nah, itu yang pertama, namanya jab cross. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua yaitu hook. Hook itu ada dua jenis. Hook yang panjang atau long hook, atau hook yang pendek, berjarak pendek, yaitu short hook. Yang pertama yang panjang dulu. Yang panjang, yang itu kita, yaitu yang penting masih terjangkau, ya. Jadi caranya sama. Jadi kita tidak memakai ayunan, tetapi kita menggunakan bahu, gitu, gerakan bahu, gitu. Cuman bedanya long hook, yaitu sama dengan caranya, gitu, satu, dua, gitu, dua, gitu. Nah, kanan kiri sama, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Caranya itu bukan begini, tapi begini. Kalau nanti bentuknya begini, dikhawatirkan ini belum kuat, sehingga akan menjadi kalau kurang kuat, caranya salah, pembengakan. Tapi makanya untuk lebih amannya kita menggunakan seperti yang merangkul. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua itu short hook, pendek. Kita berdekat agak pendek, sama 1, 2, 3, 4, 5. Itu pendek. Ya, jadi ada yang panjang, ya, ada yang berjarak, ada yang pendek. Ya, pendek. Itu sasarannya adalah rahang. Untuk bagian atas rahang. Itu rahang. Rahang. Itu rahang samping ini
Kemudian kalau yang bagian bawah itu rusuk, ya, rusuk. Jadi kalau pas posisi di atas, nah, rusuk, nah, sama rusuk. Itu sasaran-sasaran untuk hooknya. Itu ada 2 jenis tadi. Kemudian yang ketiga yaitu uppercut. Uppercut ada 2 jenis. Yang pertama yaitu uppercut atas, sasarannya dagu. Dagu. Yang kedua uppercut bawah, sasarannya adalah rusuk. Tulang rusuk sama. Nah, caranya itu kita tidak memakai sama seperti kayak prinsipnya hook, tidak pakai ayunan. Karena kalau pakai ayunan nanti akan mudah dilihat kelemahannya, ditanggulangi. Kita menggunakan gerakan bahu, badan, gitu. Jadi sama. Jadi untuk caranya miring dulu, baru pukul. Nah, sama. Gitu. Jadi tinggal kita merunduk ke atas, merunduk ke atas. Itu uppercut. Gitu. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, itu untuk uppercut. Sasarannya dagu. Kemudian kalau yang datar sama, cuman sasarannya adalah rusuk, gitu. Rusuk. Nah, itu untuk yang jenis yang keempat. Jenis yang kelima, yang terakhir itu hammer. Hammer bentuknya itu kalau dari depan itu dari atas ke bawah, ya. Dari ke bawah bentuknya sama, ya. Pukulan dari atas ke bawah itu hammer, ya. Itu manfaatnya adalah untuk yang bagian belakang. Contohnya kalau habis tendang lutut ditarik merunduk, nah ini bisa dengan hammer, hammer depan. Ini jenis yang keempat, yang pertama, gitu. Itu hammer depan. Dan hammer samping kanan sampai samping kiri itu sama, yaitu untuk memukul lawan yang di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Jadi tanpa kita harus menghadap ke lawan, tidak. Cukup hammer yang bermain, caranya sama, yaitu ancang-ancang dulu, baru pukulannya dengan sama, dengan sebelah dungkul bagian tinju. Itu dengan cara, nah, 1, ulangi, 2, 3, nah, itu untuk yang ke sebelah sana sama. 1, 2, 3, nah, itu. Nah, itu sasarannya sama, yaitu kepala bagian samping, tipis atau rahang, sama. Itu untuk yang dari samping. Jadi jenis yang keempat tapi yang bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang keempat tapi yang ketiga belakang, hammer belakang. Sama, itu untuk mengantisipasi kalau posisi lawan ada di belakang. Jadi kita tidak perlu untuk menghadap ke lawan, tidak. Cukup kita menggunakan hammer belakang, ya. Jadi caranya itu sama. Cuman bedanya putaran badannya, gitu. Nah, sama, sama, gitu. Nah, sama, nah, gitu, sama, itu sasarannya sama, yaitu pelipis atau kepala bagian belakang, bagian samping, gitu. Nah, ya. Itu jenis tinju yang keempat. Jadi ada beberapa, nah, nanti bisa dilihat lagi videonya dari awal. Kemudian kita mengenalkan yaitu itu yang berjarak. Kemudian kalau jaraknya dekat, gitu, untuk tempat-tempat yang ramai dalam bus, dalam kereta atau jenisnya, yang kira-kira itu tempat berjubel dan ramai, kita bertarungnya dengan menggunakan siku, jarak pendek. Nah, siku itu ada beberapa. Kita akan kenalkan satu persatu. Yang pertama siku depan atau jab hook sama, yaitu dari atas turunkan ke bawah, ke depan, ya, ke depan. Nah, ini sasarannya bisa tulang selangka, bisa ubun-ubun, bisa mata, hidung dan sebagainya. Karena bentuknya tajam, ini cukup untuk menjadi senjata. Itu pertama, untuk jarak dekat. Kemudian yang kedua yaitu los, set, baru uppercut. Uppercut dari bawah ke atas, dagu bentuknya. Apa sasarannya dagu, kanan kiri sama. Dagu, jadi pas sasarannya dagu, ya, dagu. Set. Nah, ini dikhawatirkan kalau pukulan pertamanya lolos, set, langsung naik. Nah, gitu. Setelah itu baru sama, hammer, hampir sama kayak depan tadi, bedanya kalau hammer dari atas ke bawah, melingkar, set, dari atas ke bawah. Dan sasarannya adalah tulang selangka.
Nah, sama. Ini juga sama untuk antisipasi kalau pukulan dari depan lolos, dia mundur, kejar pakai siku, lolos lagi, baru terakhir. Gitu. Itu yang di depan. Jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, hook siku. Hook siku. Hook siku sama. Gitu. Untuk itu bentuknya bisa pelipis. Gitu. Bisa pelipis. Kanan kiri sama. Jadi kalau posisinya 1, 2, 1, 2 gitu. Jadi siku gitu. 1, 2 gitu. Terus setelah itu bisa dipasang lagi dengan sama hammer tapi siku ya. Kalau ini lolos ya. Lolos baru pakai yang hammer. Sebaliknya hammer banyak digabung. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bentuk siku yang dari samping. Kemudian tambah lagi yaitu uppercut. Uppercut siku. Ini begitu lolos, set, baru dari bawah. Dari bawah. Nah, ini bentuknya untuk dagu sama. Gitu. Dagu kanan kiri sama untuk kanan kiri. Jadi ini posisi lawan untuk kanan kiri, tapi posisinya adalah lawannya dekat atau mepet. Nah, itu bentuknya ini. Gitu. Berikutnya yaitu samping tapi arahnya adalah sasarannya rusuk. Ya, datar. Datar. Gitu. Datar. Nah, itu jadi ini bentuk-bentuk yang dari samping ke samping kiri. Kemudian yang berikutnya siku tapi dari belakang. Di belakang sama, jadi ada samping 1, 2. 1, 2 sasarannya kepala bagian samping. Kemudian yang berikutnya yaitu uppercut siku belakang bawah. Nah, ini sasarannya dagu. Dagu. Set, set. Kemudian yang berikutnya itu adalah rusuk. Siku tapi rusuk. 1, 2. 1, 2 untuk jarak pendek. Nah, itu adalah bentuk dari siku. Nah, jadi ada dua jenis yang kita pakai, jenis pukulan tinju, yang kedua jenis pukulan siku. Jadi untuk berjarak jauh tapi terjangkau itu dengan tinju. Kemudian yang berjarak pendek atau rapat itu kita dengan siku. Nah, itu jenis-jenis pukulannya. Dan yang berikutnya saya akan jelaskan atau dengan contoh untuk tendangan. Nah, karena kita adalah orang awam, untuk mengajarkan orang awam yang mereka butuh perlindungan diri di jalanan. Nah, kita sesuaikan dengan alamiah mereka gerakannya. Yaitu kita bagi dua. Sasaran atas ke perut ke atas. Kemaluan ke perut ke atas. Kita pakai pukulan. Kita bagi tugas. Untuk yang perut ke bawah, nah kita pakai tendangan. Jadi kita tidak mengajar tendangan yang tinggi. Yang bagian tinggi, perut ke atas kita pukulan. Perut ke bawah kita tendangan. Begitu dulu, biar lebih paham. Nah, yang kedua kita membahas yang ke bawah. Tendangan pertama itu bisa dikatakan tendangan curian, tendangan pancingan, atau sekaligus serangan. Yaitu adalah sama depan, kasarannya kemaluan. Yaitu kemarin dari depan. Caranya kita dari bawah ke atas. Nah, gitu. Curian, apa tendangan curian? Nah, gitu. 1, gitu. Jadi sasarannya kemaluan. Untuk memberikan efek dua, efek sakit sementara, tapi untuk mengubah konsentrasi dia, memecah konsentrasi. Jadi konsentrasi baru pukul berikutnya. Gitu. Itu tendangan yang pertama. Tendangan yang kedua caranya, begitu tendangan pertama selesai, taruhnya di depan. Di depan. Di depan kita memakai tulang rusuk. Tulang bukan rusuk, tulang kering, tapi dengan cara yaitu dengan diluruskan, bukan ditekuk, tapi dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas itu tetap sama kemaluan, yaitu kemaluan bagian bawah. Kalau tadi kemaluan bagian depan, ini sasarannya kemaluan bagian bawah, telurnya. Gitu. Jadi dari bawah ke atas, harus lurus. Nanti prakteknya nanti manfaatnya lurus. Setelah itu baru turun di belakang. Berikutnya kita tambah nempel lagi, yaitu dengan jarak dekat, yaitu dengan tendangan lutut. Tetap sasarannya sama, yaitu kemaluan. Itu caranya pegang bahu, satunya pegang tengkuk, tangan kanan pegang tengkuk, tangan kiri pegang bahu, ya. Kemudian baru maju satu langkah sedikit, sejajar kakinya, baru tendangan lututnya jarak. Gitu.
lutut jalan. Gitu. Dan lutut jalan, ini tendangan berikutnya, tendangan lutut. Itu dengan cara tadi. Jadi begitu sudah posisinya berjarak, itu kaki yang depan harus sejajar kaki yang sebelah kiri. Nah, sejajar baru. Nah, begitu sejajar, pegang tengkuk, pegang lengan, baru tendang. Itu tendang ke kemaluan. Kakinya mundur ke belakang, bukan ke samping begini tidak. Itu mundur ke belakang. Gitu. Dan berikutnya itu dengan lutut sama tapi ke arah dagu. Itu begitu gantian, terus baru gantian. Nah, tetap dipegang kepalanya baik satu tangan kedua tangan untuk memberikan efek yang maksimal. Jadi habis dengan lutut baru dengan gitu. Nah, setelah ini baru tendangan berikutnya, yaitu apa? Yaitu tendangan jejak, yaitu untuk memberikan efek melemahkan lutut bagian dalam. Itu dengan cara sama. Nah itu. Jadi begitu satu dan lutut, dua, baru tiga. Itu baru tiga. Terakhir lutut bagian sebelah sampingnya itu dengan tendangan T rendah, yaitu sama. Sama. Jadi untuk berikan efek itu. Gitu. Jadi ini berapa jenis-jenis pukulan dan tendangan dari model itu sendiri. Gitu. Nah, berikutnya nanti itu tinggal kita latihan kombinasinya dengan pukulan, tendangan itu sama. Jadi maka kita dilatih untuk aktif. Jadi namanya sama itu. Yang sama. Gitu. Jadi untuk kita harus dilatih untuk terus bergerak. Ya sampai sapetnya kita latihannya begitu. Terus berikutnya untuk tambahan sebagai sasaran pukulan tambahan itu kita mau menggunakan pukulan Wing Chun minimal 3. Nah, triple punch. Gitu. Itu minimal 3. Gitu. Paling enggak sesuai banyak. Gitu. Banyak-banyaknya. Jadi banyak ketika sama gitu. Jadi untuk memberikan efek yang banyak gitu. Siku dekat. Nah, gitu tendang gitu. Maluan dan sebagainya. Jadi nanti tinggal dilatih sendiri. Nah, ini gambar-gambarannya. Silahkan untuk jenis pukulan dan sebagainya. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, kemudian untuk cara mendaftarnya nanti silakan lihat di deskripsi. Kemudian silakan yang belum subscribe, kemudian like, komen dengan komen yang baik, kemudian juga share ke banyak orang, mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin itu dulu sedikit penjelasan dan gambaran prinsip-prinsip dasar teknik dasar pukulan, tendangan yang dimiliki oleh bela diri Muslim Modern System. Mungkin itu dulu. Kita coba dulu, kita tutup dengan doa majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आले खवारिज पर बरहम वो, आले यहूद पे एक जख्म वो, आले खवारिज पर